bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kasih Tuhan yang beserta kita masing-masing sehingga kita boleh menikmati ibadah virtual kita dalam PAP online sore hari ini. Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan untuk sore hari ini. Oleh karena kasih setiamu di tengah pandemi ini, kami masih boleh menikmati kasih Tuhan dan kami masih boleh sehat ya Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Allah. Dan karena itu ya Tuhan, kami terus rindu untuk boleh diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan melalui firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan pada sore hari ini. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang menolong kami di setiap pribadi kami dimanapun kami berada ya Allah, yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya kasih-Mu lah yang menolong sehingga tidak ada hambatan lain yang mengguncang pikiran bahkan iman kami Bapa, supaya kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh mengerti, dan hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas ini Tuhan pakai untuk boleh menyatakannya. Di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Iya, sore hari ini yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Bilangan 22 ayat 1 sampai 42. Cukup sangat panjang karena kebetulan ini merupakan eksposisi, maka saya membuat judulnya dalam perenungan firman Tuhan kita sore hari ini, perlindungan Allah atas umatnya. Ya, bagaimana perlindungan Allah atas umatnya? Ya, ketika Allah sudah menebus kita dari kegelapan, dari dosa, dan telah mengangkat kita menjadi anaknya, maka perlindungan Tuhan senantiasa setia bagi kita sampai akhir zaman. Dan itu juga yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir menuju kota Kanaan, maka Tuhan juga setia memberikan perlindungan kepada umatnya. Ya, kita akan belajar satu persatu, kita akan kupas bagaimana perlindungan Tuhan atas umat Israel ini. Yang pertama adalah perlu kita ketahui apa yang dialami bangsa Moab dan Raja Balak ketika ingin menghadapi pasukan umat Israel melewati daerah Moab menuju tanah Kanaan. Ya, yang kedua, bagaimana Allah melindungi umatnya untuk melakukan kehendaknya. Bangsa Israel ini dituntun Allah dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi daerah Moab ini merupakan daerah yang harus dilewati bangsa Israel menuju kota Kanaan. Ya, namun ada halangan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu ketika mereka ingin menyeberang ke kota Kanaan. Namun karena mereka taat kepada firman Tuhan, maka mereka bisa melewatinya. Namun sebelumnya yang mereka alami adalah ketika mereka ingin menyeberang, orang Moab sangat gentar, muak dan ketakutan. Dalam hal ini kita lihat mereka memiliki kegentaran. Dalam terjemahan KJV, muak itu dikatakan merasa tertekan, sakit dan menderita. Kita bisa bayangkan bagaimana mereka merasakan itu, karena mereka merasakan itu sebabnya adalah saat itu bangsa Moab dan Raja Balak sudah mendengar bahwa sebelumnya bangsa Israel telah menaklukkan bangsa Amori yang terkenal saat itu adalah bangsa yang kuat. Mereka ketakutan. Lalu dengan ketakutan mereka sangat tertekan dan sangat menderita. Itu sebabnya kehadiran anak-anak Tuhan juga cukup mengguncang orang duniawi. Dimanapun kita anak-anak Tuhan ditempatkan, apakah itu di kampus, atau di tempat pekerjaan, atau di keluarga kita masing-masing. Ketika anak Tuhan dihadirkan di suatu tempat, itu sangat mengguncang orang duniawi. Kenapa?
Ada kuasa Allah yang bekerja di dalam hati anak Tuhan. Itu sebabnya kita lihat di sini orang Moab dan Raja Malak kegentaran. Mereka langsung berunding dan mereka sudah mulai menduga apa yang akan mereka alami ketika bangsa Israel akan melewati daerah Moab. Mereka mulai mengatakan di dalam ayat 4 dikatakan di sini, adapun pada waktu Balak bin Zipor menjadi raja Moab, raja ini yang mau saya katakan pada saat itu dikatakan tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Mereka sudah mulai berpikir, wow, kalau mereka lewat, bangsa kita akan habis, harta kita akan habis, maka kita akan tinggal kenangan. Maka dengan itu dari sini kita melihat bahwa orang yang belum mengenal Tuhan, karena saat itu bangsa Moab dan Raja Balak tidak mengenal Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala sesuatunya, maka yang dia lakukan dalam pertama untuk menghadapi bangsa Israel adalah, kita boleh melihat, dia langsung mencari kekuatan. Mencari kekuatan dengan cara apa? Dengan cara pengetahuannya sendiri. Karena dia tahu ada seorang Bileam yang mampu mengutuk dan memberkati, dia langsung pergi ke sana, mengutus para utusannya dengan upah. Siapa Bileam? Kalau kita lihat Bileam itu dalam 2 Petrus 2 ayat 15-16, dia adalah seorang yang suka menerima upah perbuatan-perbuatan yang jahat. Yang kedua, kita lihat dari Yudas 1 ayat 11, dia adalah orang yang sesat. Dalam Wahyu 2 ayat 14, dia adalah orang yang menyesatkan bangsa Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dan yang terakhir kalau kita lihat dalam Yosua 13 ayat 22, dia adalah seorang juru tenung. Saudara tahu juru tenung itu apa tugasnya? Menerima upah untuk mengutuk dan memberkati pada saat itu. Kalau zaman sekarang, dia saja itu dukun, santet. Mereka pergi langsung mengadu ke sana. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya tahu bahwa Bileam itu mampu mengutuk dan memberkati, tapi mereka tidak menyadari bahwa Bileam itu berada di dalam otoritas Allah yang tidak bisa melakukan apapun tanpa seizin Allah. Iya. Mengapa Raja Balak tidak menyadari itu? Karena dia tidak mengenal Allah Israel. Sebab dia menyembah Allahnya sendiri, Allah Moab, yang tidak bisa melakukan apa-apa seperti yang dilakukan oleh Raja Israel. Itu sebabnya dia langsung mengandalkan Bileam. Di sini kita melihat ketika bangsa Moab dan Raja Balak ingin menggagalkan rencana Allah di dalam bangsa Israel untuk melewati daerah mereka menuju kota perjanjian, Allah bertindak, saudaraku sekalian. Di ayat-ayat yang ke-9 dikatakan di sini, Allah menjumpai Bileam dan berbicara dengan Bileam. Ayat 9 saya bacakan di sini dikatakan, kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau itu? Allah sendiri bertindak kepada umat yang dipilihnya. Kemudian Bileam menceritakan bahwa mereka adalah bangsa yang besar dan yang akan dikutuki oleh karena suruhan Balak. Lalu Allah berkata, di ayat yang ke-12, Allah langsung melarang Bileam. Kenapa? Karena bangsa Israel itu adalah umat pilihannya. Penyertaannya sempurna bagi mereka. Lalu dikatakan kepada Bileam, jangan kutuki mereka. Karena apa yang diberkati Allah tidak bisa dikutuki siapapun dan oleh apapun. Di sini kita melihat bahwasanya kita yang sudah ditebus Allah,
kita yang sudah menerima kebebasan dari dosa, yang sudah menerima anugerah keselamatan, tidak bisa dikutuki oleh apapun. Firman Tuhan mengatakan demikian. Iya. Lalu setelah Bileam mendengar suara itu dari Allah, dia langsung mengkonfirmasi kepada utusan Raja Balak. Satu hal yang menarik di sini bahwasanya seorang juru tenung, seorang dukun, siapapun bisa dipakai Allah dan dikendalikan Allah. Jangan kita kira kalau kita punya sandaran yang menurut pengetahuan kita seperti yang dipikirkan Raja Balak bisa menjadi tempat sandaran kita, itu tidak bisa dicegah Allah. Mungkin tempat sandaran kita saat ini bukan dukun, bukan tukang santet, bukan. Tapi tempat sandaran kita mungkin ketika kita ingin punya masalah dan diserang masalah seperti Raja Moab ini, kita pergi ke Starbucks, kita pergi ke pergaulan bebas, atau mungkin kita mencontek di kampus, menyelesaikan masalah supaya nilai kita bagus, atau mungkin kita jadi tidak bagus kerja di tempat kerjaan kita kalau kita seorang pekerja. Itu tidak akan pernah berhasil. Sebab Allah mencegah yang demikian seperti yang dilakukan oleh bangsa Moab dan Raja Balak. Namun sekalipun demikian, walaupun suruhan Balak pulang dengan hasil yang nihil, mereka tetap berjuang lebih lagi. Raja Balak mengutus para utusan yang lebih terhormat dan terkemuka pada saat itu. Mereka memberikan upah yang lebih banyak. Mereka pikir, sedikit saja nih yang kemarin kami kasih sama si Bileam ini. Mungkin dengan cara ini dia akan lebih tertarik. Namun sekali lagi Bileam mengatakan, aku tidak bisa menyerapah bangsa Israel dan aku tidak bisa melakukan tanpa seizin Tuhan. Bileam ini sungguh sangat menyadari bahwa tidak bisa dia lakukan sesuatu pun tanpa seizin Tuhan. Karena itu dia konfirmasi lagi sama Tuhan, tunggu dulu di sini. Saya mau tanya sama Tuhan, apakah Tuhan mengizinkanku? Namun di sini kita lihat Bileam salah. Dia bertanya kepada Tuhan dan waktu Tuhan konfirmasi lagi sama dia melarang. Tuhan bilang, kamu boleh nanti pergi ketika mereka memanggil. Tapi Balak langsung pergi. Tapi waktu Balak pergi atas kehendaknya sendiri, ya mungkin saja dia sudah mulai tertarik dengan upah yang diberikan atau utusan-utusan yang datang. Allah terus bertindak. Dia murka dan akhirnya hampir menyebabkan Bileam celaka karena keledainya. Di sini kita boleh melihat bahwa tindakan Tuhan terhadap Bileam itu berkaitan dengan pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel, sekalipun sepertinya Bileam sudah mulai tergoda untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi Allah setia dengan perlindungannya kepada bangsa Israel. Dan kalau kita nanti melihat akhir daripada cerita ini, bahwasanya Balak senjata makan Tuhan. Dia akhirnya nanti akan dikutuk oleh Bileam dan bangsa Israel akan diberkati Bileam. Maka genaplah firman Tuhan dalam Amsal 19:21 mengatakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mungkin tadi Raja Balak sudah berpikir, wow, saya akan bisa mengalahkan bangsa Israel, mereka akan hangus, kami aman. Tapi itu rancangan di dalam hati Bileam.
Maaf, maksud saya di dalam hati Raja Balak. Tapi Tuhanlah yang memberikan keputusan, dan hanya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan benarlah seperti juga yang dibilang Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku sekalian, ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu untuk boleh kita kerjakan dalam hidup kita, maka itu tidak akan pernah gagal. Apakah saudara saat ini sedang bergumul? Sebenarnya saudara ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi sepertinya banyak halangan. Jangan khawatir, saudaraku sekalian. Jikalau memang itu sungguh-sungguh dikasih Tuhan kepada kita, maka kerjakanlah dengan setia. Sebab Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Dan Tuhan akan menolong kita dari segala hambatan itu. Dari sini kita boleh banyak belajar. Ada dua tipe manusia dan dua tipe Tuhan yang disembah. Yang pertama adalah tipe manusia yang sudah dibebaskan Allah dari perbudakan, yaitu bangsa Israel. Tipe yang kedua adalah bangsa Moab dan Raja Balak yang tidak mengenal Allah, yang mereka bertindak sesuai dengan keinginan mereka dan pikiran mereka dan tidak mendapatkan apa-apa. Di mana posisi kita saat ini? Allah Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi, pencipta kita yang bisa melakukan segala sesuatunya, sedangkan Moab berpengharapan kepada yang dicipta Allah, yaitu Bileam, yang tergantung kepada Bileam, yang berada di dalam otoritas Allah, yang tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa kehendak Allah. Di mana posisi kita saat ini? Kalau posisi kita di dalam bangsa Moab dan Raja Balak, yakinlah saudara, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau posisi kita di dalam bangsa Israel, walaupun kita menghadapi banyak masalah, ketika kita tetap setia kepada firman Tuhan, maka perlindungan Tuhan setia dan sempurna bagi kita. Tetapi kalau kita belum datang kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan, berhenti mengandalkan pikiran, berhenti mengandalkan kekuatan, tetapi datanglah kepada Tuhan, karena pengampunan selalu ada bagi Dia. Tangannya selalu terbuka. Dan bagi kita yang sudah dibebaskan, tetaplah setia, nantikanlah senantiasa perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita renungkan ini. Kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menebus kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa perlindungan-Mu itu setia dan sempurna bagi kami. Sekalipun sepertinya banyak hal yang harus kami alami, banyak tantangan, tapi seperti perlindungan-Mu kepada bangsa Israel, demikianlah juga perlindungan-Mu kepada kami. Tolonglah kami supaya kami tetap taat kepada firman Tuhan. Dan jikalau ada di antara kami ya Tuhan, belum menyerahkan dirinya kepadamu, sehingga mereka selalu gagal di dalam kekuatan mereka, di dalam usaha mereka untuk menyelesaikan segala sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Tuhan, bukalah hati mereka, supaya mereka boleh datang kepadamu dan menerima Engkau di dalam hidup mereka, dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman ini terus menolong kami Bapa, supaya kami Bapa hanya berpengharapan kepadamu
dan hanya taat kepada Tuhan saja. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu ya Allah. Bahkan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini di dunia ini, pandemi yang terjadi Bapa, yang seringkali membuat kami terguncang, bahkan seolah-olah hilang pengharapan. Tuhan ingatkan kami Bapa, supaya kami senantiasa bergantung kepadamu dan memandang kepada Tuhan, karena Engkaulah tempat kami mengadu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruhnya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong kami lebih lagi memahami Bapa. Maka terpuji dan termulia nama-Mu untuk selamanya. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan menyanyi lagu pujian kita di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan bisa Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami nikmati, pujian yang sudah kami lantunkan, dan firman-Mu ya Tuhan yang telah mengingatkan kami, supaya kami yang telah dibebaskan boleh senantiasa setia dan taat kepadamu, sehingga Engkau terus melindungi kami dan memberikan pertolongan bagi setiap masalah yang kami hadapi. Bahkan ya Tuhan, bagi orang yang belum menyerahkan kepadamu ya Tuhan dirinya secara pribadi, mari Tuhan yang akan menolong mereka, melembutkan hati mereka supaya mereka boleh datang kepadamu, supaya mereka boleh menyerahkan hatinya kepadamu ya Allah, supaya setiap permasalahan yang boleh mereka alami memiliki penyelesaian oleh karena Tuhan yang bekerja di dalam diri mereka dan di dalam masalah mereka. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, dan sungguhlah kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di tengah dunia yang tidak menentu ya Tuhan, bahkan pandemi ini secara khusus ya Bapa. Kami mau serahkan diri kami kepada tangan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami Bapa, supaya kami boleh tetap setia kepadamu sekalipun apapun yang boleh kami lewati dalam pandemi ini Allah. Dan kami memohon kepadamu, kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan yang akan melenyapkan pandemi ini ya Tuhan, supaya kami satu sama lain boleh kembali normal seperti sedia kala, bertegur sapa, berbagi dan sharing ya Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan yang menolong pemimpin kami dari mulai tingkat pusat hingga tingkat daerah. Engkaulah Tuhan yang bekerja supaya pemimpin kami ini boleh
mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan, supaya negara kami ini aman sentosa dan berbahagia ya Tuhan. Kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkaulah Tuhan yang berotoritas atas mereka. Kami juga menyerahkan seluruh keluarga kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Jikalau saat ini mereka belum mengalami pertemuan dengan Tuhan, maka Engkaulah yang menjumpai mereka secara pribadi. Dan jikalau saat ini mereka banyak masalah, Tuhan, Engkaulah berbicara bagi mereka, bahwa Engkaulah jawaban bagi mereka secara pribadi ya Allah. Kami serahkan juga seluruh kami yang ada di tempat kami masing-masing, apakah memiliki permasalahan pribadi di dalam pergumulan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pekerjaan bagi mereka ya Allah. Bahkan Tuhan, di dalam permasalahan perkuliahan, Engkau Tuhan yang akan menolong mereka dalam perkuliahan mereka. Bahkan juga ya Tuhan, dalam permasalahan ekonomi, Tuhan yang akan mencukupkannya bagi mereka. Bahkan Tuhan, di dalam penantian pasangan hidup, Tuhan berikanlah kesabaran bagi setiap kami ya Tuhan yang belum bertemu dengan pasangan kami, supaya kami senantiasa sabar menunggu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, mungkin banyak hal lagi yang belum bisa kami sampaikan, tapi Engkau mengetahuinya. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau Tuhan yang campur tangan atas setiapnya itu ya Allah. Dan terima kasih untuk seluruh yang sudah Tuhan berikan bagi kami dan ibadah yang sudah boleh kami nikmati. Sama-sama kita akan menutup ibadah ini dalam doa Bapa kami, kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka anugerah dan kasih setia yang daripada Allah Bapa yang akan menolong kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong kita setia sampai akhir zaman, dan kasih setia dari Yesus Kristus yang akan membuat kita setia sampai kedatangannya yang kedua kali. Bapa, terima kasih. Shalom bagi kita semua.